Tertarik untuk menaruh investasi di salah satu merek roti paling terkenal di Indonesia? Nah, di sini kita akan kupas tuntas kondisi keuangan ROTI, khusus dari sudut pandang Anda sebagai seorang investor. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan lihat struktur perusahaannya, intip aset apa saja yang mereka punya, bedah performa keuntungannya, pastikan angkanya bisa dipercaya, dan terakhir, kita simpulkan bareng-bareng apa artinya semua ini untuk Anda. Yuk kita mulai. Pertama-tama penting banget buat kita ngerti gimana sih mesin bisnis Oroti ini berjalan. Mari kita lihat struktur perusahaannya. Jadi bisa kita lihat ya, ROT ini punya dua pilar utama. Satu untuk perdagangan dan distribusi, yang mereka kuasai hampir 100%. Satu lagi di bagian industrinya, di mana mereka juga jadi pemegang saham mayoritas. Ini menunjukkan mereka punya kontrol yang sangat kuat dari produksi sampai ke penjualan. Nah, setelah tahu strukturnya, sekarang kita lihat pondasinya. Sebenarnya apa aja sih yang dimiliki oleh Roti yang menopang semua operasinya? Ini dia yang menarik banget. Coba perhatikan, lebih dari 72% aset ROTI itu dalam bentuk aset tidak lancar, seperti pabrik dan peralatan. Ini bukan sekedar angka loh, ini sinyal kuat kalau perusahaan ini benar-benar fokus berinvestasi untuk kapasitas produksi jangka panjang. Dan kalau kita jumlahkan semuanya, total nilai aset mereka itu mencapai angka yang fantastis, 3,54 triliun rupiah. Angka ini benar-benar menegaskan skala bisnis mereka yang raksasa di industri ini. Punya aset segitu besar emang keren, tapi pertanyaannya, apakah aset itu bisa menghasilkan cuan? Nah, sekarang kita masuk ke jantung bisnisnya. Seberapa baik kinerja mereka dalam menghasilkan pendapatan? Di tahun 2025, ROTI berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar 3,76 triliun rupiah. Tapi yang lebih penting dari itu, lihat deh, mereka bisa menjaga biaya produksi dan biaya penjualannya tetap terkendali. Ini nih kunci profitabilitas yang sehat. Dan hasilnya, laba kotornya sehat banget, mencapai 1,99 triliun rupiah. Ini adalah bukti nyata bahwa bisnis inti mereka, yaitu membuat dan menjual roti, itu sangat-sangat menguntungkan. Laba besar itu bagus, tapi sebagai investor kita harus kritis. Apakah angka-angka ini bisa dipercaya? Disinilah peran auditor independen jadi sangat penting. Mari kita dengarkan apa kata mereka. Nah, ini dia kalimat sakti yang ingin didengar oleh setiap investor. Wajar tanpa modifikasian. Ini pada dasarnya adalah nilai A+ dari auditor. Artinya, laporan keuangan ROTI itu disajikan secara wajar, bersih, dan bisa Anda andalkan sepenuhnya. Tentu saja, auditor menyoroti satu area yang butuh perhatian ekstra, yang mereka sebut hal audit utama. Tapi tenang, ini adalah hal yang wajar banget kok untuk perusahaan sebesar ini. Jadi perhatian khusus auditor itu ada di cara Roti menghitung pendapatannya. Kenapa? Ya karena bisnis mereka melibatkan banyak sekali diskon, rabat, dan juga pengembalian produk. Jadi memastikan angka pendapatan bersih finalnya akurat itu cukup rumit dan krusial. Tapi poin kuncinya di sini, meskipun area ini diperiksa dengan super teliti, auditor pada akhirnya setuju bahwa metode yang digunakan Oroti sudah wajar dan akurat. Ini ibaratnya lampu hijau super terang yang memperkuat kepercayaan kita pada keuangan perusahaan. Oke, kita sudah lihat semuanya, mulai dari aset, laba, sampai validasi dari auditor. Sekarang, apa kesimpulannya untuk Anda sebagai calon investor? Mari kita tarik 3 benang merah utamanya. Sederhananya begini, Anda melihat sebuah perusahaan dengan 3 pilar kuat. Pertama, pondasi aset yang kokoh untuk pertumbuhan masa depan. Kedua, mesin pencetak laba yang sudah terbukti efisien. Dan ketiga, yang tak kalah penting, angka-angka keuangan yang kredibilitasnya sudah dijamin oleh pihak independen. Dengan kondisi keuangan sekuat ini, pertanyaannya bukan lagi apakah Roti perusahaan yang sehat, tapi lebih ke seberapa tinggi lagi mereka akan bertumbuh dari sini. Ini adalah posisi yang sangat menjanjikan untuk memulai sebuah perjalanan investasi.